Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang misteri kisah dari Anatoly Slivko, Rusia. Sedangkan video kedua adalah tentang niat jemput adik malah dijemput malaikat. Video ketiga adalah rekaman CCTV kantor. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di pembahasan pertama ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sempat viral dan juga menghebohkan, di mana kisah tersebut adalah tentang psikopat, pemerkosa dan juga pembunuh berantai yang berasal dari negara Rusia, dan dia bernama Anatoly Slivko. Berikut kisah selengkapnya. Anatoly Slivko adalah pembunuh berantai, nekrofilia, dan pemerkosa yang berasal dari Rusia. Selama masa kriminal, ia melakukan aksinya di kota Nevinomisk selama 20 tahun. Slivko meyakinkan 43 remaja laki-laki untuk membiarkannya menggantung mereka sampai pingsan sehingga dia bisa menganiaya mereka. Tindakan tersebut membuat 7 korban tewas. Slivko sendiri lahir pada 28 Desember 1938 di Izarbaj, stasiun ekstraksi minyak yang didirikan hanya 6 tahun sebelumnya di pantai Laut Kaspia. Setelah dewasa, Slivko pindah ke Stavropol, Oblast Rostov, dan menikah dengan seorang wanita. Meskipun mereka memiliki 2 anak, Slivko akan mengklaim bahwa dia tak pernah merasakan gairah atau kepuasan saat bercinta dalam pernikahannya. Pada tahun 1961, Slivko menyaksikan kecelakaan lalu lintas di mana seseorang pengemudi mabuk berbelok ke sekelompok pejalan kaki, melukai seorang anak laki-laki di awal masa remajanya yang mengenakan seragam pionir muda, seragam Soviet untuk pramuka. Untuk alasan yang tak bisa dijelaskan oleh Slivko, dia mendapati dirinya sangat terangsang oleh pemandangan bocah yang sekarat dan bau bensin yang terbakar. Pada sebuah momen, dia mendirikan klub anak-anak di mana dia akan menarik korbannya. Klub pertama ini hancur akibat kebakaran dan Slivko mendirikan klub kedua dan definitif pada tahun 1966 yang disebut Chergit. Pada tahun-tahun berikutnya, Slivko memperoleh status selebriti lokal karena aktivitasnya di klub dan film dokumenter amatirnya tentang kekejaman Jerman dalam Perang Dunia II. Sejak tahun 63, Slivko mulai secara pergala membujuk anak laki-laki di klubnya untuk biarkan dia menggantung mereka sebagai bagian dari percobaan yang akan meregangkan tulang punggung mereka. Dan klaim Slivko membuat mereka tumbuh lebih tinggi. Anak-anak itu padahal tahu bahwa prosedur itu akan membuat mereka tidak sadarkan diri, tetapi Slivko meyakinkan mereka bahwa dia akan menghidupkan mereka kembali. Slivko kemudian akan menggunakan kesempatan itu untuk menganiaya anak laki-laki dan menjadi dewasa, sebelum menghidupkan kembali mereka dan memperingatkan mereka agar diam. Sebagian besar korban melanjutkan hidup mereka tanpa menyadari apa yang telah dilakukan Slivko terhadap mereka. Tapi dalam 7 kasus, Slivko tidak dapat menghidupkan kembali anak-anak itu, dan dia membuang mayat dengan memotong-motong dan membakar sisa-sisa dengan bensin. Semua eksperimen difoto direkam secara ekstensif untuk dijadikan kenang-kenangan bagi Slivko. Ketika korban fatal pertamanya, Alexei Dobrysev, meninggal pada tahun 1964. Pada November 1985, jaksa penuntut Tamara Langufaya yang sedang menyelidiki hilangnya korban terakhir Slivko, yakni Sergei Pavlov, memutuskan untuk memeriksa Slivko dan klubnya. Setelah dia mengetahui bahwa Pavlov telah memberitahu tetangga bahwa dia akan bertemu dengan pemimpin Chergit sebelum dia menghilang, Langufaya menemukan tidak ada yang ilegal tentang cara klub itu dijalankan. Tetapi kecurigaan muncul ketika beberapa anak laki-laki yang pernah ke klub menyatakan bahwa mereka menderita amnesia sementara setelah Slivko melakukan percobaan pada mereka. Dan di bulan berikutnya, Slivko ditangkap di rumahnya di Stavropol dan secara resmi didakwa dengan 7 tuduhan pembunuhan, pelecehan seksual, dan nekrofilia. Antara Januari dan Februari 86, dia memimpin penyelidik keberadaan 6 mayat, tetapi dia tidak dapat menemukan mayat Dobrysev. Pada bulan Juni, dia dijatuhi hukuman mati dan dipenjara di Novocherkassk, di mana dia akan tetap dipenjara selama 3 tahun. Pada 16 September 89, Slivko diwawancarai oleh detektif yang menyelidiki pembunuhan Rostov Ripper, yang saat itu tidak dikenal, dengan mendapatkan beberapa wawasan tentang kemungkinan motif dan metodenya. Informasi yang diberikan oleh Slivko sebagian besar tidak berguna. Hanya beberapa jam kemudian, Slivko dieksekusi dengan 1 tembakan ke belakang kelapanya pada usia 50 tahun. Dan seperti itulah kekejaman dan beberapa aksi brutal dan pembunuhan setelah pelecehan seksual dari Anatoly Slivko yang cukup kejam ini, gengs. Kurang lengkap dari apa yang aku ceritakan tadi, kalian bisa cari sendiri di media internet yang lainnya nanti, gengs. Sedangkan di video kedua adalah video yang viral hari ini tentang suatu tragedi atau insiden yang terjadi di Kulon Progo, geng, di mana insiden tersebut melibatkan seorang kakak yang mau menjemput adiknya
namun malah ia dijemput oleh Tuhan, geng. Berikut kronologi singkat dari kejadian tersebut. Kejadian ini berlangsung di kawasan Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi waktu kejadian secara jelas masih belum diperoleh sama sekali. Seorang pengendara motor di sini adalah kakak yang hendak menjemput adiknya, namun di tengah perjalanan nasib naas menimpa dirinya. Pengendara motor ini tewas di tempat setelah menabrak bagian belakang truk. Diduga penyebabnya adalah pengendara yang kurang fokus dalam berkendara. Korban diketahui tidak memperhatikan jalanan sekitar termasuk kendaraan di depannya. Namun keterangan detail lainnya mengenai kecelakaan masih belum jelas. Korban atau si kakak ini tewas di tempat dengan luka parah di bagian kelapa. Adiknya mendapat luka yang cukup serius tempat tidak sadarkan diri. Si adik juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Supir truk sendiri saat ini sudah dibawa ke polsek terdekat. Ini penting agar diperoleh keterangan mengenai kronologi lengkap kecelakaan. Kondisi sepeda motor yang dikendarai kakaknya bermerek Honda Vario dengan nomor polisi T4288WD. Motornya mengalami ringsek di bagian depan. Sempat juga motor ini menyangkut di bagian belakang truk. Saat ini motor tersebut sudah dievakuasi dan dilepaskan dari belakang truk tersebut. Warga setempat pastinya melakukan evakuasi terhadap korban. Mereka dibantu anggota TNI dan Polri untuk mengevakuasi kendaraan korban. Tidak ketinggalan juga warga sekitar mengambil dokumentasi kecelakaan ini. Di dalam video, korban ditutupi dengan beberapa helai daun pisang. Sekitar korban, sirup marjan juga sudah berceceran. Di depan jasad korban masih terparkir truk warna putih dengan kotak muatan merah. Di pinggir jalan, warga terlihat mendiskusikan apa yang terjadi terhadap korban. Bahkan pemotor pun teralih perhatiannya melihat jenazah yang masih dibungkus dengan daun pisang tersebut. Demikian berita kecelakaan yang terjadi di Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta tersebut, geng. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa cari saja sendiri nanti. Sedangkan video ketiga adalah video yang perlihatkan rekaman CCTV, dan sepertinya itu adalah rekaman CCTV di sebuah kantor gitu, geng. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria dan wanita yang seperti adalah seorang satpam yang menjaga di malam hari, dan pria dan wanita tersebut lagi mengoperasikan komputer gitu. Namun tiba-tiba beberapa detik kemudian, luar pintu yang terlihat gelap itu, geng, tiba-tiba muncullah seorang pria berjaket hitam. Lalu tiba-tiba mendekati kedua orang tersebut dan mendor si pria satpam tadi. Tidak diketahui motif apa yang membuat pria tersebut tiba-tiba mendor sang satpam. Diduga pria tersebut adalah pacar dari wanita yang juga teman dari satpam korban tersebut, geng. Dan kemungkinan pria tersebut cemburu dengan adanya kedekatan antara ceweknya dengan temannya tersebut. Tidak ada keterangan yang lebih lanjut dari video ini. Kemungkinan besar ini bukan terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di luar negeri gitu, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk menampilkan. Jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini, karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.